Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tiba di kota Ngalam. Ngalam adalah kota di Jawa Timur. Jadi masyarakat di kota Malang sering mengidentikan suatu kalimat dengan dibalik. Jadi Malang menjadi Ngalam. Kalau kita jalan-jalan di kota Malang, di Jalan Suta atau Soekarno-Hatta, itu dekat pertokoan, ada taman kecil ditulis Ngalam. Pertama kali saya datang ke kota Malang, saya juga bingung melihatnya, membacanya, dan menerjemahkan Ngalam. Ternyata setelah saya tanya dan saya perhatikan kalimatnya, ternyata kalimat itu dibalik. Malang menjadi Ngalam. Nah, inilah yang menjadi ciri khas di masyarakat Malang, khususnya sesuatu dibalik-balik. Tapi bukan pengertian berbalik arah ya, berbalik pikiran ya. Memang itu ciri khas suatu kota. Itu bahasa umumnya kita kenal bahasa slang ya. Dibalik atau dia menyembunyikan makna sesungguhnya hanya diketahui oleh orang-orang yang akrab, yang familiar dengan bahasa tersebut. Jadi kota yang saya maksud adalah kota Malang. Ask for much, all I want is sleeping on a Sunday. Kota Malang berada di Jawa Timur. Perjalanan saya ke Malang dari Jakarta dengan kereta api pada pukul 18.20 dari Gambir. Satu hari, tepatnya hari Senin, dan sampai di Malang pada keesokan harinya atau sekitar pukul 7 pagi. Perjalanan kereta lebih dari 10 jam ya, sekitar 15-14 jam dengan kereta yang nyaman. Perjalanan selama di perjalanan selama ke Malang sangat mengasihkan dengan kereta yang memang sangat nyaman ketika kita kendarai. Setelah itu kita jalan-jalan ke kota Ngalam. Inilah suasana kota Ngalam di malam hari yang sengaja saya dokumentasikan. Ternyata di kota Ngalam ini tidak terlalu ramai, tapi di malam hari inilah suasana di Jalan Soekarno-Hatta, Malang, Jawa Timur. Kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Saya keliling kota selama beberapa jam untuk mendokumentasikan, mengabadikan kota Malang, sehingga dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin mencari suasana kota Malang di malam hari. Kota Malang itu sangat sejuk. Ada beberapa perguruan tinggi baik swasta dan negeri. Yang saya perhatikan itu universitas negeri, yaitu Universitas Brawijaya, atau orang kenal di Unbrau, atau juga orang menyebut UB. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Malang, ada Universitas Negeri Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Jagayana, dan beberapa kampus-kampus lainnya. Jadi bagi mahasiswa yang ingin ke Malang atau kuliah di Malang, di beberapa kampus yang ada di Malang, bisa membeli peralatan buku, tas, baju, peralatan
di tempat kosnya, apa sabun, alat mandi dan sebagainya. Yang saya bisa ceritakan, saya beli di Sardo. Sardo itu memang identik dengan harga murah dan lengkap. Hampir sebagian besar mahasiswa yang dari luar kota yang belum mengenal kota Malang, dia akan membeli peralatan kerja di Sardo. Kemudian kita bisa nikmati makanan lainnya, ada pecel Madiun, ada rawon, ada makanan-makanan yang menurut saya cukup tidak menguras kantong, alias kantong kita tidak bolong karena makan untuk konsumsi sehari-hari di kota Malang. Bahkan menurut cerita teman-teman mahasiswa, masih ada makanan yang harganya 5.000. Tentu menunya tidak sebanyak yang di atas 5.000. Nasi, tahu, tempe dengan sayur cukup dengan biaya 5.000 rupiah. Bahkan ada yang mengatakan cukup sehari itu antara 15.000 sampai 20.000. Kalau kita kali 30 berarti 30 hari kali 20.000 kurang lebih 600.000. Ditambah lagi dengan kos atau rumah tinggal antara 600 sampai 1 juta lebih, tergantung fasilitasnya, apakah kamar mandinya di dalam atau di luar. Itulah beberapa hal yang terkait dengan kondisi kemahasiswaan di kota Malang. Kota Malang yang sejuk. Saya rasakan ketika malam hari udaranya sangat dingin. Yang biasa di kota-kota besar yang panas, ketika kita berada di kota Malang cukup dingin ya. Maka bisa kita gunakan dengan jaket atau baju tebal. Bagaimana dengan suasana kampus? Menurut pengamatan saya, keakraban mahasiswa di Kota Malang sangat kondusif. Bahkan ada beberapa prodi atau fakultas dia memberikan kemudahan atau memberikan kesempatan lah buat anak-anak yang baru sampai di Malang akan dijemput, khususnya mengendarai bus atau kereta api. Kalau pesawat agak jauh di lapangan udara Adi Sucipto itu Surabaya. Tapi kalau masih di dalam kota, mereka dengan senang hati dan sebagai tradisi dari seniornya menjemput adik-adik kelasnya yang baru menginjakkan kakinya di kota Malang. Bagaimana dengan transportasi? Menurut pengamatan saya, transportasi umum jarang sekali ada di sini karena semua mahasiswa sebagian besar kalau saya lihat di jalan-jalan atau kita bertanya, mereka mengendarai sepeda motor atau juga di sini transportasi antara moda tidak terlalu sulit ya, ada Grab dan ada Grab motor dan Gojek ya atau Grab ya, sehingga tidak menyulitkan untuk kita berpindah satu tempat dengan tempat lainnya.
Begitu juga dalam hal makanan, sangat mudah, sangat terjangkau harga pangkalnya, dan juga variasi cukup banyak yang saya temukan di beberapa sentra-sentra kuliner. Bahkan menurut diskusi saya dengan mahasiswa, mereka seringkali kumpul di kafe yang bertebaran di Jalan Soekarno-Hatta. Mereka punya tradisi kumpul sebagai layaknya mahasiswa umumnya, dan mereka akan rehat sejenak setelah kepenatan kuliah. Biasanya mereka jalan malam jam 7 sampai jam 10, akan menikmati suasana kafe yang sebagian besar mahasiswa. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang negatif ketika saya bertanya kepada mahasiswa yang ada di beberapa kampus di Malang ini. I don't know, I lost count, I'm a sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it. Bagaimana dengan oleh-oleh? Oleh-oleh banyak sekali di Kota Malang. Ada yang akan dikenal dengan pusat oleh-oleh, yaitu di Pancarjaya. Itu ada semacam keripik nangka, keripik salak, singkong, dan sebagainya. Begitu juga ada ciri khas tertentu, itu makanan khas oleh-oleh Malang itu strudel, yang harganya sekitar 40.000 sampai 65.000. Itu ada dua tempat, di Singosari dan di wilayahnya ya, Mendut kalau nggak salah. Dan inilah beberapa hal yang menarik di Kota Malang yang kita bisa jadikan rujukan ketika kita ingin kuliah di Jawa Timur. Udaranya sangat nyaman. Saya rasakan ketika siang hari masih terasa angin semilir, dan terasa dinginnya terlebih lagi kalau kita di malam hari. Dan tempat-tempat wisata lainnya cukup banyak di sini. Ada Pujon, ada tempat rekreasi lainnya. Dan dari Malang kita bisa juga jalan, atau kita bisa belajar bahasa Inggris, atau minimal melihatlah. Yaitu ada sebuah kampung yang kita sebut dengan Kampung Inggris, terletak di Kediri, yang perjalanan dengan kendaraan umum kurang lebih 2-3 jam. Biayanya relatif murah. Kita bisa mengendarai bis umum warna putih namanya Bagong, dan itu biayanya 25.000 untuk sampai ke tempat Kampung Inggris di Kediri. Kampung Inggris adalah suatu perkampungan yang selama ini kita kenal kampung, ternyata bukan kampung. Itu suatu daerah perkampungan, tetapi itu banyak sekali tempat kursus bahasa Inggris. Jadi langkah baiknya mahasiswa yang kuliah di Surabaya atau di Kediri sendiri, atau juga di Malang, menyempatkan diri untuk belajar bahasa Inggris selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada program 6 bulan untuk kemahiran kita berbahasa Inggris. Jadi bisa disinggahi ketika kita masih
kuliah di Universitas Brawijaya, di Universitas Merdeka, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga kualitas dan kepakaran kita dia berbahasa Inggris bisa kita belajar di kampung Inggris. Bagaimana dengan kondisi lingkungan? Sangat kondusif dan bisa memberikan kita kenyamanan. Bahkan ketika saya berbicara dengan teman-teman mahasiswa di sini, mereka ingin bekerja beberapa waktu di Malang karena udaranya sudah cocok, makanannya sudah cocok, dan juga lingkungan yang keseharian mereka akrabi sudah enak untuk bergaul mereka. Begitu juga tempat kos bertebaran di sekitar kampus yang ada di Malang, kota dingin ini. Bagi calon mahasiswa yang ingin menikmati suasana berbeda di kota-kota lainnya, Malang sebagai kota pelajar tidak diragukan lagi. Dari mulai suasana kampus, keakraban mahasiswa, kuliner atau makanan, tempat kos, tempat wisata ketika kita berlibur beberapa hari, dan juga masyarakat di Malang sangat kondusif, sehingga alangkah enaknya kuliah di Malang. Dan Malang adalah pilihan yang tepat bagi para pelajar dimanapun berada. Tentunya kondisi Malang juga harus kita sertakan dengan diri kita. Kita harus santun, kita harus beradaptasi mengikuti irama yang ada. Tentu akan berbeda budaya kita dengan budaya masyarakat Malang. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita membawa diri kita ketika kita masuk ke masyarakat baru atau ke dunia baru yang memang kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita kenal dengan nama Arema Malang, sebuah klub bola yang sangat fanatik, yang banyak sekali masyarakat mencintai klub
bola Arema Malang. Setiap pertandingan Arema Malang dimanapun berada, maka support atau fanatis dari masyarakat Malang pasti ada di sekitar tempat pertandingan. Tentunya ini menjadi hal baru ketika kita bergabung di masyarakat Malang menjadi bagian dari Arema Malang. Selamat menikmati kehidupan di Kota Malang, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ketika kondisi COVID sudah mereda, tetapi marilah sama-sama kita jaga diri kita, masyarakat lainnya, selama belum ada himbauan dari pemerintah untuk melepas masker sama sekali, dan tetap menggunakan protokol kesehatan untuk kesehatan kita sendiri dan juga kesehatan orang lain. Selamat menikmati, selamat merasakan dinginnya suasana Kota Malang, baik di siang hari, lebih-lebih di malam hari. Selamat kuliah dan selamat menikmati jalan-jalan kita di Kota Ngalam, kota yang penuh keunikan dan hal-hal yang indah lainnya. Dan jangan lupa, ketika kita di Kota Malang, nikmati segera bakwan Malang yang sudah terkenal seantero Nusantara. Bakwan Malang, bakwan Jawa Timur. Nilai yang ada di masyarakat. Selamat menikmati. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share untuk teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.